Bab ke-39. Dret, dret, dret. Tiba-tiba terdengar ada panggilan masuk dari salah satu ponsel milik keempat laki-laki itu. Galena segera beranjak dan mengambil ponsel yang entah milik siapa. Bialov. Lirihnya yang masih bisa didengar oleh yang lain. Galena membaca nama pemanggil di ponsel itu yang menunjukkan nama Bia yang di belakangnya terdapat emoticon love. Jangan diangkat. Teriak Alvin, yaitu ponsel milik Alvin, dan yang menelponnya adalah Bianca, pacarnya yang sedang diorien itu. Kenapa? Tanya Galena menatap Alvin bingung. Jangan, gue malu, lagi kayak gini. Ucapnya dengan raut panik. Udah keangkat nih, Kid. Ucap Galena menatap Alvin sebentar dan mengalihkan pandangannya ke ponsel yang dipegangnya. Terlihat di ponsel itu menunjukkan rupa gadis cantik berambut coklat. Lo siapa? Kenapa handphone pacar gue ada sama lo? Tanya gadis itu menggunakan bahasa Indonesia. Oh, lo bisa bahasa Indonesia ternyata. Ucap Galena. Lihat nah. Ucap Clara ingin melihat seseorang yang ada di ponsel itu. Hi, lo pacarnya Kak Alvin ya? Ucap Clara kepada Bianca. Iya, di mana Alvinnya? Kenapa kalian yang pegang handphone dia? Ucap Bianca dengan nada sedikit tak suka. Tenang aja. Kak Alvin ada kok. Mau lihat? Tanya Galena. Iya, cepetan kasih punya Kak Alvin. Nggak usah, lo lihat aja dari sini. Ucap Galena dan mengubah kamera depan menjadi kamera belakang. What? Hahaha. Alvin sangat malu saat mendengar tawa dari pacarnya itu. Ia ingin menenggelamkan wajahnya di bantal rasanya. Hehe, gimana bagus kan? Ucap Galena kembali mengalihkan kameranya menjadi kamera depan. Sebenarnya kalian siapa sih? Kok Alvin nurut aja digituin? Tanya Bianca terkekeh. Oh iya, lupa kenalan. Gue Galena. Ucap Galena memperkenal dirinya. Gue Clara. Sahut Clara. Salam kenal, gue Bianca. Oke kak, dan kita ini lagi perawatan supaya lomba besok kecantikan dan ketampanan grup band kita ini semakin terpancar dan menambah nilai plus. Makanya kita perawatan malam ini. Jelas Galena. Kok mereka mau? Tanya Bianca. Karena. Dret, dret, dret. Bentar kak, ada panggilan masuk lagi. Ucap Clara mengambil ponsel yang kedapatan telepon itu. Siapa Kla? Tanya Galena. Isvi namanya, punya siapa nih? Tanya Clara mengangkat ponsel bercading biru itu. Itu punya gue. Jangan diangkat, hancur citra gue di depan gebetan antara. Teriak Bima membuat maskernya sedikit retak-retak. Oh, Kak Isvi. Clara tidak menghiraukan teriakan Bima. Ia malah mengangkat panggilan telepon itu dan mengubahnya menjadi video call. Habis sudah. Lirih Bima membuat yang lain ingin tertawa. Loh, kamu siap? Tanya Isvi. Oh, kita ini teman seperlomba Kak Bima. Ucap Clara. Di mana Bima? Tanya Isvi. Ada, lihat now. Ucap Clara membalikan kameranya. Kak, lambai tangan dong. Ucap Galena, dan Bima dengan terpaksa melambaikan tangannya. Hahaha, kamu lucu banget. Tawa Isvi menggelegar di seberang sana. Mai, jangan gitu, gue malu. Ucap Bima dan bersembunyi di balik tubuh Galang. Nah, Kak Bia, sama Kak Isvi, cepat kenalan dulu. Ucap Galena memasuki kamar mandi untuk membasuh masker wajahnya itu dan tiba-tiba Dava turun dari kasur mengikuti Galena masuk ke dalam kamar mandi. Lah, kok malah ikut? Ucap Galena tak dihiraukan oleh Dava. Galena dan Dava membasuh wajahnya hingga masker di wajahnya hilang. Setelahnya mereka berdua menggunakan sabun cuci muka untuk lebih membersihkan wajah. Galena merasa lucu dengan rambut Dava yang tuing-tuing saat pemuda itu mengusap-usap wajahnya. Lucu banget. Ucap Galena memegang rambut Dava. Tangannya, cuci dulu.
Ucap Dava memegang tangan Galena yang memainkan rambutnya. Galena menurut dan langsung membasuh wajahnya dan tangannya, begitupun dengan Dava. Cup. Kak. Kaget Galena saat Dava tiba-tiba mencium bir miliknya setelah mereka berdua membasuh wajah. Nanti ada yang lihat. Kesal Galena dengan suara berbisik. Nggak. Ucap Dava santai dan keluar dari kamar mandi diikuti Galena. Setelah mereka berdua keluar, kini gantian Clara yang masuk ke kamar mandi. Drep, drep, drep. Wah, siapa lagi ini? Ucap Galena menghampiri ponsel yang berdering itu. Nala. Siapa ini Nala? Tanya Galena menatap para laki-laki. Jangan kak, itu pacar gue. Ucap Galang lemas saat mengetahui pacarnya juga menelponnya. Halo Nala. Sapa Galena senang saat ponsel milik Galang menampilkan wajah cantik Nala. Loh? Kaget Nala. Tenang Nay. Gue cuma ngangkatin aja kok. Now Galangnya lagi main salon-salonan sama kita. Ucap Galena mengarahkan kameranya ke arah Galang. Hahaha, kayak penda. Tawa Nala membuat Galang bertambah malu. Sepertinya para cowok-cowok ini belum pernah main salon-salonan bersama pasangannya itu. Bagus kan, Nay? Tanya Galena. Iya, Kak. Jadi lucu. Ucap Nala. Nala mengenal Galena karena ia juga bersekolah di SMA Harapan Bangsa, hanya saja Galena yang tak mengenal gadis itu. Aduh, ternyata kalian para cowok pada mau sleep call ya? Tuding Clara yang baru saja datang dari kamar mandi. Nah iya kayaknya ini, tapi kasihan banget handphone yang itu kok nggak ada yang ngajak sleep call sih. Ucap Galena dengan nada menggoda menatap ponsel Dava yang tergeletak di nakas. Kenapa sleep call? Gue bisa langsung tanpa terpisah jarak. Balas Dava membuat Galena panik sendiri. Udah kalian bertiga cuci muka dulu sana terus lanjut step berikutnya. Perintah Galena mengalihkan pembicaraan. Alvin dan Clara ingin tertawa rasanya melihat raut panik Galena, sedangkan Bima dan Galang mereka masih mencerna apa yang terjadi sebenarnya. Setelahnya mereka lanjut perawatan dengan masker serung. Galena dan Clara membantu para cowok untuk menempelkan maskernya di wajah, dan mereka semua tiduran di kasur, sedangkan Clara dan Galena yang biasa maskeran mereka duduk saja di sofa. Dan untuk ketiga cewek yang menelpon pacar dan gebetannya itu, ya mereka masih melakukan panggilan itu, hanya saja ponselnya sudah dipegang masing-masing pemiliknya. Udah selesai. Ucap Clara mencopot maskernya dan diikuti yang lain. Jangan buang. Ucap Galena saat melihat para cowok hendak membuang masker mereka. Kenapa? Tanya Alvin. Itu di maskernya masih ada serum-serum yang tertinggal. Kalian pakai di leher, tangan, kaki juga, mubazir kalau langsung buang. Ucap Galena sembari mencontohkan bekas maskernya itu ia gunakan untuk mengusap leher, tangan, dan kaki. Siapa yang kayak gini juga hayo. Nah bener tuh kayak gitu. Ucap Clara membenarkan saat cowok-cowok itu menurut saja. Setelah maskeran, Galena dan Clara mengoleskan produk skincare ke wajah mereka. Ya intinya persis seperti di salon, bukan ding, tapi klinik kecantikan. Setelah dan kini di kamar Galena hanya tersisa dirinya dan Dava. Kenapa nggak balik kamar? Tanya Galena menatap Dava setelah dirinya keluar dari kamar mandi dan masih mendapati Dava yang terduduk di pinggiran kasur sembari memainkan ponselnya. Tidur sini. Ucap Dava berdiri dan berjalan ke arah pintu untuk mengunci pintu kamar. Tak lupa ia mematikan lampu utama dan menarik Galena untuk tidur di kasur. Aduh kak, gue belum pumping. Keluh Galena saat Dava dengan seenaknya merebahkan tubuh gadis itu. Gak usah pumping, mau langsung lagi. Ucap Dava mulai membuka kancing piyama Galena dan memposisikan tubuhnya di atas tubuh gadis itu. Kali ini Dava menindih Galena. Ih modus, minggir berat tau. Kesal Galena berusaha menyingkirkan tubuh Dava dari atasnya. Timna.
Ucap Dava langsung melahap sumber energinya setelah membuka piyama Galena. Gadis itu juga tadi sudah melepaskan branya setelah teman-teman yang lain keluar dari kamar hotel yang di tempatnya ini. Tangannya jangan nakal. Desis Galena menyingkirkan tangan Dava yang nakal memainkan buah da'a yang satunya. Namun setelah tangannya disingkirkan Galena, ia tak mau menyerah, ia kembali memainkan da'a Galena lagi membuat gadis itu mensah. Apalagi mulut Dava dengan sengaja juga memainkan petik Galena yang sedang ia happy itu. Ah kak, staff. Ucap Galena mencekal tangan Dava yang hendak menusukkan tangannya itu ke dalam si Ialna miliknya. Plap. Kenapa? Tanya Dava menatap ke wajah Galena yang sudah memerah seperti kepiting rebus. Nggak boleh. Ucap Galena. Kenapa nggak boleh? Tanya Dava. Kata mama, nggak boleh sampai ada orang terutama laki-laki yang pegang-pegang aku sembarang, apalagi barang pribadi aku, kata mama harus jaga diri. Ucap Galena menatap Dava serius. Berarti gini nggak boleh? Bukannya waktu itu mama yang ngebolahin? Ucap Dava sembari menggigit pitik Galena membuat gadis itu mensah kaget. Ah, iya ya. Kenapa mama waktu itu ngebolehin ya? Pikirnya. Tapi waktu itu mama bilangnya nggak apa-apa karena sebentar lagi nikah, gitu. Lirik Galena menatap Dava. Dava gemas dengan istrinya yang memasang wajah bingungnya. Galena terlihat tambah imut berkali-kali lipat. Tapi sekarang udah nikah, berarti boleh. Ujar Dava sembari menoleh hidung mancung Galena. Emang kalau udah nikah boleh pegang-pegang? Tanya Galena bingung. Boleh? Tanya mama. Ucap Dava membuat Galena hendak mengambil ponselnya di nakas, namun sebelum itu Dava mencekalnya. Mau apa? Telepon mama, mau tanya beneran boleh atau kakak yang mau modus? Jawab Galena menatap Dava. Udah malam waktunya tidur. Tanyanya kapan-kapan lagi. Ucapnya dan menggelindingkan tubuhnya ke samping Galena tak lupa menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Terutama Galena karena baju gadis itu yang terbuka di bagian atasnya. Hadap sini. Suruh Dava dan memiringkan tubuh Galena agar menghadapnya. Galena menurut saja, dan Dava langsung melahap sumber energinya kembali. Dava memeluk erat pinggang Galena. Ia tidak melanjutkan aksi modusnya itu, sedangkan Galena memainkan rambut Dava. Sebenarnya ia masih ingin menjelajahi tubuh Galena, namun ia ingat besok adalah hari perlombaan dimulai, jadi mereka harus memiliki tubuh yang benar-benar fit dan tidak boleh kecapekan. Lama-kelamaan mata mereka tertutup karena mengantuk, apalagi Dava, jika sudah dalam posisi seperti ini, pemuda itu gampang sekali mengantuk. Bab keempat.